Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para bapak, para ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Islam yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir di Masjid Nurul Islam ini dalam rangka salat subuh berjamaah sekaligus mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pada saudara sebuah materi kajian kuliah subuh tentang niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya adalah babul ikhlas wa ihdarin niyah fi jami'il a'mal wal aqwal wal ahwal al barizati wal khafiyah. Jadi bab keikhlasan dan menghadirkan niat dalam segala amal perbuatan, ucapan, dalam segala situasi dan kondisi, baik yang jelas maupun yang samar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita bahas bab ini karena ini memang penting. Ya, oleh karena itulah maka dalam kitab-kitab hadis itu boleh dikatakan hampir seluruh kitab-kitab hadis itu selalu diawali dengan bab niat. 50% lah kitab-kitab hadis itu saya lihat ya diawali dengan bab niat. Itu karena apa? Karena mengingat pentingnya niat dalam seluruh aktivitas kita, supaya kita itu punya niat yang sempurna. Dan niat itu sendiri sebetulnya ada 3 macam kalau kau ingin sempurna. Pertama adalah niat untuk ibadah. Yang kedua niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga niat bahwa ibadah itu kita lakukan ya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Gangguannya niat ini luar biasa apa? Setan itu kan, setan iblis itu kan sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kekuasaanmu ya Allah maka kami akan menyesatkan suku Adam seluruhnya. Makanya kadang-kadang kita ini sudah jauh-jauh hari niat. Satu contoh aja, kita kepengen haji atau kepengen umrah, kita sudah punya niat kepengen ibadah, karena sebagai hamba Allah kita punya kewajiban untuk beribadah sebagaimana kata Al-Quran, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi niat kita memang sudah untuk ibadah, tapi yang namanya setan iblis itu mengganggu kita ya. Kadang-kadang niat ini berubah sewaktu-waktu, berubah. Kadang-kadang niat kita pertama untuk ibadah ya, tapi yang kedua nanti kadang-kadang kita diganggu, biar dikatakan hebat lah, orang kaya lah, makanya kita haji lah, akhirnya dirubah. Oleh karena itulah makanya perlu niat itu diperbarui. Makanya seperti sampai kalau mau umroh atau mau haji, itu niat diperbarui ketika kita menggunakan pakaian ihram. Langsung kan kita berniat itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitulah hajja wal umrah ya, wahramtu biha wahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan umrah dan ihram karenanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita niat haji, nawaitul hajja wahramtu bihi lillahi ta'ala. Saya berniat haji dan berikhram karenanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau umrah juga begitu. Nawaitul hajja wal umrah, nawaitul umrata wa haramtu biha lillahi ta'ala. Saya berniat umrah ya dan berikhram
Karenanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita kok pakai memperbarui begitu ya? Ya supaya niat kita benar-benar mantap, ikhlas, semuanya itu kita lakukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian juga kalau kita sholat misalnya, kita bisa saja misalnya, niat itu memang tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati, Pak. Niat itu kan sendiri kan qasdus syai'in, muqtarinan bil fi'li. Jadi menyengaja melakukan suatu perbuatan itu niat, memang dalam hati. Tapi untuk memancing hati kita supaya lebih mantap, itu kita pancing dengan lafal niat itu sendiri. Seperti ya sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala kalau sendiri, ya, ada al-ma'mum lillahi ta'ala kalau kita sholat berjamaah. Itu untuk memantapkan niat supaya niat kita itu murni benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Ikhlas itu kan memang kita berbuat sesuatu, memang niat kita itu murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dikatakan dalam Al-Quran, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan inna sholati, sungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Tuhan pencipta, pengatur, pemelihara alam semesta dengan segala isinya, sehingga kita ini mantap. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menyinggung persoalan-persoalan niat itu supaya benar-benar lurus. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali untuk beribadah kepadanya dengan hati yang tulus, ya, dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka diperintahkan untuk sholat, mereka diperintahkan untuk zakat. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Nah, kemudian di ayat yang lain dikatakan, wa qala ta'ala la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluh taqwa minkum. Ini adalah ayat yang ada kaitannya dengan masalah berkorban ini, ya. Kadang-kadang kan orang ada bertanya, apakah kita kelak korban, ya, yang nyampe itu daging-dagingnya itu atau darah-darahnya. Di sini dikatakan tidak. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluh taqwa minkum. Sekali-sekali tidaklah sampai kepada Allah itu daging dan darah-darah korban, apakah sapi, apa unta atau kambing itu, tapi walakiyanaluh taqwa minkum, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketaatan kamu, ketakwaan kamu. Kamu diperintahkan oleh Allah, kamu taat, itu yang akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketaatan kita itu yang sampai, ya memang sampai dikatakan dalam Al-Quran, ittaqullah mastata'tum, takwalah kamu kepada Allah semampumu, ya, takwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampumu. Ya, kita dalam Islam itu kan longgar banget, kita beribadah kepada Allah, ya, ya jangan maksakan diri. Makanya kalau kita seperti kita kalau sholat, kalau sholat, ya, sholli qaiman, salatlah kamu dengan berdiri. Fa'ilam tastati, jika kamu tidak mampu sholat dengan berdiri, faqaidan, sholat dengan duduk. Fa'ilam tastati, jika kamu tidak mampu sholat dengan duduk, wala jamin, maka sholatlah kamu dengan berbaring.
Ya kalau berbaring udah nggak bisa, ya sudah, dengan isyarat saja, dengan kedip-kedip, nggak bisa, ya nggak usah sholat, disolati ya. Makanya jangan maksakan. Oleh karena itulah makanya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita ini kan tambah usia kita semakin bertambah, tenaga kita semakin berkurang. Oleh karena itulah makanya kalau dalam situasi dan kondisi macam apapun, ya sholat itu tetap harus dilaksanakan selama hayat masih dikandung badan. Itu menunjukkan bahwa sholat itu dalam situasi dan kondisi macam apapun jangan sampai ditinggalkan. Bapak orang kalau nggak sholat, Pak, kita tahu bahwa ya surga itu kan pintunya ada 8 gitu. Itu kalau menurut hadis Rasulullah Muhammad SAW, pintunya ada 8. Sementara hakikat sholat itu sendiri, ya, kalau intinya sholat itu sendiri ada pada sujudnya. Nah, sementara sujud itu sendiri berapa anggotanya? Anggota sujud itu juga 8. Anggota sujud itu juga 8. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama jidat kita itu. Yang kedua dan ketiga, telapak tangan kita. Yang keempat dan kelima, kedua lutut kita. Yang keenam dan ketujuh, kaki kita tuh. Yang ke-8, hati. Nah, oleh karena itulah makanya kesimpulan kalau surga itu pintunya ada 8, sholat itu hakikatnya sujud adalah sujud, ya. Di saat sujud itu adalah saat yang paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dikala sujud. Faksirud doa, maka perbanyaklah doa ketika kita sujud. Tapi doa-doa bil ma'sur, doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu menunjukkan bahwa kalau nggak sholat jangan berharap untuk masuk surga. Karena apa? Intinya kalau kita kepengen masuk surga itu tiketnya itu ada pada sholat itu, ada pada sujud-sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, wa qala ta'ala qul in tuhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah. Katakan ya Muhammad, in tuhfu ma fi sudurikum aw tubtuhu ya'lamuhu Allah. Jika kamu nampakkan apa yang ada di dalam hatimu, jika kamu rahasiakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu nampakkan, pasti Allah mengetahuinya. Wa ya'lamu ma fis samawati wal ard, dan Allah mengetahui apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Allah itulah mengetahui segala apa rahasia yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi. Oleh karena itulah maka ini sekali lagi kembali kepada hati kita masing-masing, karena hati itu ya kan bertingkat-tingkat, ya. Hati itu tingkatan yang paling rendah itu kan disebut dengan kolbun, ya kan? Kolbun, hati yang paling rendah itu disebut dengan kolbun. Makanya kenapa disebut dengan kolbun? Ya karena dia masih mulak-malik, esok kedelai sore tempe. Makanya kalau kita sholat itu, ya, di akhir tahiyat itu ada tambahan doa apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, ya, tetapkanlah hati kami pada ketaatan kepadamu dalam menjalankan perintah-perintahmu ya Allah. Itu karena hati kayak gitu, ya. Nah, kecuali kalau hati sampean sudah tingkatannya tingkatan tinggi, misalnya tingkatan yang lebih tinggi apa itu? Ya, tingkatan yang lebih tinggi itu fuad. Ya, fuad yang paling tinggi itu lub, jamaknya albab. Makanya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Albab itu adalah jamak daripada lub, ya.
Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir? Adalah alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang ingat pada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Berarti apa? Berarti dalam situasi dan kondisi macam apapun dia selalu ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkaruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sehingga terketuklah hatinya untuk mengatakan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau menciptakan segala yang ada ini. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar, maka jauhkanlah kami daripada siksa api neraka. Coba kalau sampean begitu bangun tidur, setelah sampean berdoa, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah saya dimatikan, dan kepadanya saya akan kembali. Habis itu sampean baca, ya, baca apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Masyaallah, kita bangun itu rasanya itu luar biasa ya. Sehingga malas-malas untuk bangun mengerjakan ibadah sholat malam itu rasanya ringan sekali ya. Sehingga kalau kita tidak menjalankan sholat malam itu rasanya ada sesuatu yang hilang, yang kalau ditebus dengan apapun di siang hari itu tidak tembus. Memang beda. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, di dalam hadis penjelasannya tentang niat, yang pertama, Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdullah Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu, ya. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan diberikan pahala ya karena Allah dan Rasulnya itu. Wa man kanat hijratuhu ila dunya lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya diniatkan karena urusan dunia atau karena kepingin menikahi perempuan yang karena menginginkan perempuan yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya juga dinilai karena itu. Oleh karena itulah makanya ini asbabul wurud daripada hadis ini. Sebenarnya ada dulu asbabul wurud itu sebab-sebab munculnya hadis ini. Gara-gara kalau dalam Al-Quran kan ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kalau hadis ada asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis. Misalnya satu contoh, ya, asbabul nuzul, misalnya di saat Nabi membawa orang-orang kafir Quraisy untuk pergi ke Bukit Sofa, ya, ternyata di Bukit Sofa itu mereka didakwai Nabi, wahai kaumku, kaum Quraisy,
ya, tinggalkan penyembahan terhadap berhala, maka kemudian sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, akhirnya mereka justru tambah gerundel. Masa kita udah undang Muhammad jauh-jauh ke tempat ini, nggak taunya kita disuruh menyembah, hanya meninggalkan penyembahan terhadap berhala hanya untuk menyembah pada Tuhannya. Wis, ini aja. Akhirnya mereka sepakat, gini aja sekarang kita sodorkan buat Muhammad. Ya Muhammad, gimana kalau setiap hari Senin kami ikut kamu nyembah Tuhanmu. Kalau hari Selasa kamu ikut kami nyembah Tuhanmu. Kalau hari Rabu kami ikut kamu nyembah Tuhanmu. Kalau hari Kamis kamu ikut kami nyembah Tuhanku. Akhirnya turun ayat, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan ya Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Ya. Kamu tidak akan nyembah apa yang aku sembah. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma abatum, dan sekali-kali tidaklah aku menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu pun juga tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini kan contoh asbabun nuzul. Oh, ternyata ayat itu ada asbabun nuzulnya, makanya sampean tahu. Namanya Quran surat Al-Kafirun dan Quran surat Al-Ikhlas itu kan favoritnya orang-orang. Imam-imam biasanya suka baca itu karena pahalanya sangat besar. Kalau baca Quran surat Al-Ikhlas, ya, sekali baca itu nilainya adalah seperti Al-Quran, sulusul Quran. Sementara baca Quran surat Al-Kafirun itu adalah rubul Quran, seperempat Al-Quran. Makanya seringkali imam-imam itu baca kedua ayat itu di samping itu, karena itu bicara masalah akidah, masalah yang sangat penting di dalam Islam. Dan ini juga asbabul wurud, sebab munculnya hadis tentang innamal a'malu binniyat itu gara-gara apa? Zaman Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, itu ada seorang pemuda yang ikut hijrah, tapi niatnya mereka itu memang bukan karena Allah, karena kepingin mengawini wanita yang, ya, karena mengikuti wanita yang tidak dikawininya itu. Makanya diluruskan dengan hadis itu, supaya orang mau menata niatnya betul-betul hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hijrah itu sendiri aslinya kan hanya ada di zaman Kanjeng Nabi, ya. Ya, la hijrah ba'dal fath Mekah, itu tidak ada hijrah lagi setelah pembebasan kota suci Mekah. Ya, pada saat itu. Nah, sekarang kalau masih ada hijrah, hijrah sekarang itu adalah hijrah untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jujur saja dalam perjalanan hidup manusia, yang namanya manusia itu kan ada yang masa kecilnya biasa, remajanya 12, sampai kadang-kadang sholat ditinggalkan, ya kan. Kadang-kadang ada yang zaman remajanya judi, dia juga doyan, ya. Ada yang pacaran, dia juga memel, sampai kadang-kadang ada masa tuanya masih juga ada yang belum sholat. Makanya kalau sudah begitu, ya, hijrah dia. Biasanya orang-orang dapat petunjuk itu begitu. Orang-orang kalau sudah dapat petunjuk, itu biasanya langsung dia hijrah, mau merubah perjalanan hidup, bertekad semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru biasanya oke. Nah, kok dulu sampean nggak berjilbab, ya, sekarang sampean berjilbab, sudah hijrah. Sudah hijrah, dia bertekad, oh sejak saat ini saya akan berjilbab, ya, saya lakukan ini demi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sampean jarang sholat gitu, kok sampean sekarang rajin sholat, apalagi jamaah. Saya sudah hijrah sekarang, ya, saya kepingin menjadi hamba Allah yang baik. Saya kepingin tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Udahlah, yang dulu-dulu sudah berlalu, sekarang saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Wis ngono biasanya dadi wong apik, teman-teman. Kan banyak kita temukan di masyarakat itu orang yang
tiba-tiba berubah perjalanan hidupnya itu kayak begitu. Ada yang kadang-kadang hijrahnya nunggu, pokoknya kalau nanti saya dikasih rezeki, saya kepengen hijrah, ya, saya kepengen umroh, habis umroh saya akan jalani betul perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tinggalkan larangan-larangannya. Akhirnya begitu pulang ya benar-benar dia akhirnya jadi muslim yang taat, keluarganya keluarga yang taat, suaminya taat, istrinya taat, anak-anaknya taat. Masya Allah, ini akhirnya jadi baiti jannati, keluargaku adalah surgaku. Itu karena apa? Karena semua telah berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pergi ke Masjid Akbar, ya, sekali-sekali dalam 1 bulan misalnya, ya, di sana Jumatan bareng-bareng sak keluarga, atau misalnya waktu Ramadan ada yang berangkat untuk iktikaf di Masjid Akbar. Karena apa? Kepingin merubah perjalanan hidup supaya jadi orang-orang yang taat. Boleh-boleh saja, itu bagus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua, wa an ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya yazu haisul ka'bata fa idza kanu bibada'i minal ardi yusafu bi awalihim wa akhirihim, ya, ada sekelompok manusia yang hendak menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang dekat Ka'bah, ya, bumi itu akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ya, mereka baik yang awal maupun yang akhir, barisan yang awal maupun yang akhir, itu tenggelam semua. Qultu ya Rasulullah, ini berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya Rasulullah, kaifa yusafu awalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum, ya, wa man laysa minhum. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang ditenggelamkan baik yang awal maupun yang akhir, barisan awal maupun barisan yang akhir, padahal mereka, ya, tidak semua kepingin menghancurkan Ka'bah. Di antara mereka itu ada yang pedagang, ada yang tidak berniat untuk sama sekali ikut-ikut di situ di dalamnya. Qala yuhsafu bi awalihim wa akhirihim, mereka semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan, dilihat niatnya masing-masing. Jadi ternyata luar biasa, intinya niat itu, ya, yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti kalau kita lihat, ya, seperti terjadinya musibah, ya, terjadinya musibah seperti yang terjadi di mana itu, di Aceh, tsunami di Aceh, ya, kemudian terjadi itu yang di Palu itu apa dulu, waktu bumi di likuifaksi di Palu, apa itu kan, satu di Palu itu boleh dikatakan satu desa. Saya kebetulan punya tetangga yang belakang rumah saya itu punya besan dekatnya daerah Palu yang memang kena gempa bumi yang dahsyat itu. Satu desa itu tenggelam semua, tenggelamkan semua. Tapi ada masjid yang dekat itu yang tidak apa-apa. Padahal masjidnya itu di pinggir pantai, itu tidak apa-apa masjidnya. Nah, apa satu desa ditenggelamkan semua, padahal di antara mereka kan ada orang-orang yang taat juga, katut, tapi kan matinya seji-seji. Yang orang-orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, sementara mati-mati dan orang yang dalam keadaan beriman, mereka syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya semuanya kena, tapi ya dibedakan itu tadi antara orang beriman dan orang kafir pasti beda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dalam hadis yang ketiga, wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah, walakinna jihadun wa niyatun. Tapi yang ada itu adalah jihad dan niat. Ya. Wa idastumfirtum fanfiru. Apabila imam menginstruksikan untuk keluar, untuk berjihad, fanfiru, maka berjihadlah. Nah, oleh karena itulah makanya di sini dikatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Mekah. Yang ada apa? Jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa niyah, dan niatnya itu harus ditata betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala. Memang jihad itu kan jangan dimaknai perang toh. Kalau dulu orang kadang-kadang maknai jihad itu ya perang itu, Nah, jihad yang paling besar ternyata jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Ketika Nabi habis perang Badar. Perang Badar itu kan hebat banget, 300 orang melawan 1000 orang. Tapi setelah perang Badar menang, Nabi mengatakan roja'na min jihadil akbar, min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Wa jihadul akbar ya Rasulullah, apa itu jihad yang besar wahai Rasul? Rasul mengatakan jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu, itu adalah merupakan jihad yang besar. Nah, berat itu. Nah, sementara yang kita lakukan sekarang, seperti kita ingat ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu, itu ada wahai orang-orang yang beriman, wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau kutunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Apa itu? Di situ ya katakan, jadi wahai orang-orang yang beriman, maukah aku kutunjukkan sebuah perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu daripada siksa yang pedih? Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, jihad, berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan dengan seluruh jiwa ragamu. Itu jihad yang sesungguhnya, dengan harta, dengan seluruh jiwa raga. Seperti sampai punya masjid ini berhasil dibangun seperti masjid yang seperti ini Mekah. Ini kan karena perjuangan Bapak Ibu sekalian, baik jiwa maupun raga, jiwa maupun harta, semuanya ikut dipakai untuk berjuang. Ada tarikan infak tiap bulan ke masjid, kita infakkan sebagian titipan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan syiar agama Islam. Bapak Ibu dan saudara-saudara kalian yang berbahagia, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum walakin wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat tubuh kamu, dan Allah juga tidak melihat rupa kamu, tapi yang dilihat oleh Allah adalah hatimu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian,
Ini ada satu hal yang unik lagi tentang sholat juga. Ya, mudah-mudahan kita ini berkenan ini. Ini hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajul fi jama'atin tazidu ala salati fi suqihi wa baitihi bid'an wa isrina darajatan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sholat seseorang secara berjamaah itu lebih baik, lebih utama daripada sholat di pasar maupun di rumahnya 20 sekian derajat. Dzalika anna ahadahum idza tawaddaa, itu terjadi karena seseorang yang berwudu fasanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, summa atal masjida la turidu illa shalah la yanhazu illa shalah, kemudian setelah sempurna wudu dia pergi ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali sholat dan menunggu sholat, ya, lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatan, ya, maka dia menunggu sholat itu saja, itu sudah diganjar, diangkat derajatnya oleh Allah, diperlakukan seperti orang yang sholat, ya, itu tiap langkahnya itu saja dia diangkat derajatnya dan dihapus dosa-dosanya satu dosa, ya, hatta yadkhulul masjid, sampai dia masuk masjid, fa idza dakhalal masjidu kana fi sholati wa kanatis sholatu hiya tahbisuhu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladzi shalla fihi yaqulun. Artinya apa? Jadi kalau dia di masjid, dia nunggu sholat saja, ya, nunggu datangnya sholat sampai tiba waktu sholat, sampai nunggu saja itu sudah dinilai sampai itu sholat. Nah kalau kita nunggunya lama, ya kita dapat pahala yang besar, apalagi kita banyak pakai untuk zikir, baca Al-Quran sampai datangnya tibanya waktu sholat. Oleh karena itulah makanya orang muslim itu sebetulnya, ya, orang beriman, al-mu'minu bainal hasanatain. Orang beriman itu antara dua kebaikan, kebaikan yang datang sebelumnya dan kebaikan yang datang sudahnya. Misalnya apa? Sampai sholat maghrib, ya, sampai melakukan sholat maghrib berjamaah, sudah jelas bagusnya sholat maghrib berjamaah di masjid daripada pulang waktunya cuma sebentar. Apalagi kalau rumahnya jauh, ya percuma saja. Lebih baik nunggu sampai datangnya waktu isya. Sampai nunggu sampai datangnya waktu isya itu, sampai dinilai sholat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang tahu ini, kita kalau habis maghrib, jangan kesusu pulang. Kesusu pulang untuk apa? Untuk HP-an. Kesusu pulang untuk nonton TV. Aduh, rugi kita. Antara maghrib dengan isya, waktunya sangat pendek, seperti kita lakukan kalau di Mekah Madinah itu loh, Pak. Kalau sampai haji atau sampai umrah, waktu antara maghrib dan isya, sudahlah kita nunggu sampai selesai isya baru nanti kita pulang. Kita pakai untuk wiridan bisa, kita pakai untuk baca Al-Quran bisa. Masya Allah, ini kita dicatat sebagai orang yang sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara maghrib dan isya kita lakukan sholat, itu sholatnya sholat apa Ustadz? Itu adalah sholatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sampai hati aja untuk mendekatkan diri Allah. Sholat itu pada dasarnya kan kerinduan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ghazali. Sholat itu kerinduan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang ada orang yang seusil sih, ya, akhirnya orang kadang-kadang itu kacau di situ di masjid. Gara-gara apa? Kadang-kadang ditanya, sampean kok sholat juga itu antara maghrib dan isya, sholat apa itu? Ya saya sholat aja untuk mengharapkan ridhonya Allah. Sampean gak ngerti sholat Allah apa sampean sholat. Padahal itu kan ya sholat al-awwabin. Dia kan sudah bilang, saya sholat kepengen boleh ridho di Gusti Allah. Ini sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sholat itu suatu yang istimewa. Makanya dikatakan khairul maudhu'un. Sholat itu sendiri sudah suatu yang istimewa. Sholat itu kerinduan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar saja orang rindu sampai ngomongnya bagaimana. Akhirnya orangnya cekeh gak sholat mana di masjid. Ya naik ngono ya Allah, dosa sampean. Dosa. Ada kasus-kasus yang kayak gitu. Asal di sholat, begitu ditegur di masjid, kemudian wis gak sholat aku di masjid, percuma. Aku sholat di dulu nongkrong, jangan. Biar dia cari ketenangan hidup di masjid, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau ngomong yang bagus-bagus saja, jangan ngomong yang tidak baik. Tapi lain loh ya kalau sampean misalnya antara maghrib dan isya nggak pulang, sementara hanya sampean pakai untuk ngerumpi misalnya di halaman masjid, beda lagi. Banyak orang-orang kadang-kadang salah antara maghrib dan isya, nggak pulang, tapi malah dipakai cangkruan. Akhirnya cangkruan kalau ngidul, iskak karu-karuan yang dia omong. Masya Allah, hemannya. Ya, sementara yang tahu ilmunya, dia mendekatkan diri pada Allah, dipakai untuk ngaji, dipakai untuk wiridan, sehingga ngerti dipakai cangkruan, bawa makanan dari rumah, ya, wis mangan antara maghrib dan isya, ya garu-garuan. Ya boleh-boleh saja, sampai misalnya bawa makanan nanti untuk selingan, misalnya boleh, tapi jangan intinya di situ. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Ya, doanya apa? Ternyata malaikat itu mendoakan. Kalau sampean berada di masjid, tunggu datangnya waktu sholat, Allahumma rahamhu, Allahumma firlahu, Allahumma tub alaihi, malam yu'di fihi, wa malam yuhdis fihi, muttafaqun alaih. Jadi kalau orang sudah ada di masjid, ya, dia nggak pulang-pulang nunggu datangnya sholat, itu Allah, malaikat berdoa, Allahumma rahamhu ya Allah, rahmatilah dia, Allahumma firlahu ya Allah, ampunilah dia, Allahumma tub alaih ya Allah, terimalah tobat-tobatnya. Masya Allah, doanya malaikat 3. Doanya malaikat 3 buat orang-orang yang nunggu datangnya waktu sholat. Termasuk kalau sampai sholat Jumat. Sholat Jumat 1 minggu sekali, jangan nunggu akhir-akhir baru datang ke masjid, rugi sampean. Sholat Jumat seminggu sekali, hari raya sekali, buat kita umat Islam itu Jumat, hari terbaik, hari yang istimewa. Mandi Jumat lebih awal, pakai pakaian yang bersih dan suci, syukur kalau indah, pakai harum-haruman, datang ke masjid, datang ke masjid. Jangan kalau di Mekah Madinah toh, kita biasanya datang lebih awal. Saya coba di Mekah Madinah, waktu saya haji, itu saya datang jam 10 Pak. Jam 10 pagi itu nggak dapat tempat di depan. Jam 10 pagi itu dapat tempat di bawahnya lift. Ya Allah, datang jam 10 padahal khutbah Jumat itu jam 1. Kurang 4 jam itu. Kita dapat tempat itu di bawahnya lift. Baru saya punya azam, punya tekad yang kuat, Jumat berikutnya saya harus datang lebih awal. Datang jam 9, akhirnya baru bisa di depan. Ka'bah ada di dekat kita, depan kita. Masya Allah, nangis tok kalau sudah begitu. Nah, itu kayak begitu. Kita di tanah air juga usahakan kalau Jumat kita mandi lebih awal, kita pakai pakaian yang bagus, pakai harum-haruman supaya kita lebih mantap lagi menghadapkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi ingat pahalanya yang sangat besar. Gimana kalau kita misalnya di hari Jumat udah mandi Jumat, ya, kemudian pakai pakaian yang baik, kemudian harum, berangkat ke masjid, pahalanya berapa? Pahalanya itu senilai berkorban seekor unta.
gede banget, Pak. Nah, kalau kita datang pada itu jam awal itu, jam kedua kita ya mendapatkan pahala senilai berkorban seekor sapi. Datang pada jam ketiga, pahalanya senilai berkorban seekor kambing. Datang pada jam keempat, kita seperti berkorban seekor ayam. Datang jam kelima, seperti berkorban sebutir telur. Ya, datang akhir-akhir, apalagi misalnya imam sudah khatib sudah berkhutbah, kita baru datang. Ya hanya sekedar kewajiban tanpa hilang. Ya, pahalanya kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya kalau Jumat itu malaikat-malaikat itu ada di pintu-pintu, Pak. Untuk mengabsen siapa orang-orang yang datang untuk sholat Jumat. Loh, sementara kalau imam sudah datang, imam sudah naik mimbar itu catatan sudah ditutup. Berarti tidak masuk, Pak. Udah. Aja sekedar mengerjakan kewajiban toh. Ini kadang-kadang sering terjadi, kita yang tinggal di dekat masjid justru jauh dari rahmatnya Gusti Allah. Datang Jumat telat, mulai bisi. Kadang-kadang sudah diingatkan sama istrinya, Pak, iku lho wis ate khutbah, sedurung khutbah ya, Mak. Udah barang wis mulai khutbah, lupa, iku lho wis khutbah, isi khutbah pertama, Mak. Barang wis khutbah kedua, lupa, wis ate mari khutbah, isi khutbah kedua. Barang wis mari khutbah lagi berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid teko oleh manggon guri. Mari ngomong mulai disi, lupa. Gak cuma tenang, wis mari. Astagfirullah. Lah dapat apa kalau begitu? Eman, hari istimewa, kita tidak menyambutnya, malah kita rugi. Padahal Masya Allah, pahalanya itu sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nunggu, apalagi nunggu Jumat tadi. Kalau kita ingat doa-doanya malaikat, Allahummarhamhu ya Allah, rahmatilah dia. Allahummaghfirlahu ya Allah, ampunilah dia. Allahumma tub alaih ya Allah, terimalah tobatnya. Malam yu'dhi fihi malam yuhdis, selama dia belum batal ya wudunya dan dia tidak berbuat apa-apa kecuali untuk ibadah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada pertanyaan, monggo, boleh, kita bebas saja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita sebagai muslim itu garis amal kita kan harus jelas. Gimana sih? Sebagai muslim itu kita berangkat apa-apa itu dari bismillah. Garis amal kita apa? Ikhlas. Apa-apa itu kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tuju apa? Mardhatillah, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah berangkatnya adalah bismillah, garis amalnya ikhlas, kemudian tujuan utamanya mencari ridho Allah, ini yang baru nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setiap aktivitas kita mau bekerja, berangkat dari rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah kita ini bekerja ini bernilai ibadah. Sampai kita berbuat baik dengan istri karena tanggung jawab kita niati ibadah bisa. Kita bergaul dengan masyarakat, dengan tetangga di mana kita tinggal, bergaul dengan baik, itu juga bernilai ibadah. Kita berbuat baik dengan sesama manusia juga akan bisa bernilai ibadah kalau kita tulus, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.